Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk pada pembahasan yang baru dalam kitab Sulam Taufik. Fasal yang baru yaitu tentang kemaksiatan. Babu bayanil ma'asi. Bab menjelaskan tentang kemaksiatan. Ma'asi itu jamak daripada maksiyah. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa catatan yang penting berkaitan dengan kemaksiatan. Yang pertama, kemaksiatan itu para ulama membaginya menjadi dua. Ada shaghair, ada kabair. Shaghair ini adalah kemaksiatan kecil. Sedangkan kabair adalah kemaksiatan besar. Atau bahasa lainnya, shaghair itu dosa-dosa kecil. Sedangkan kabair dosa-dosa besar. Pembagian ini dilakukan oleh para ulama bukan untuk menganggap dosa itu sesuatu yang kecil, bukan. Jangan pernah kita salah faham dan salah mengartikan. Seakan-akan, oh ada dosa kecil, kalau gitu enteng deh. Kemudian dilanjutkan pemahaman yang salahnya dengan mengatakan, kalau gitu dilakukanlah, gak apa-apa. Ini salah ini. Ini salah, bahkan kesalahan yang besar. Jadi sekali lagi, adanya pengelompokan, klasifikasi dosa kecil dan dosa besar bukan untuk mengentengkan dosa, tidak. Makanya yang mengerti tentang pembagian ini tolong dilanjutkan dengan petunjuk dari para ulama juga, terkhusus adalah ulama-ulama tasawuf yang mengatakan seharusnya kita sebagai seorang hamba itu melihat dosa itu semuanya besar. Loh gimana kok melihat dosa semuanya besar? Ya, karena memang saat kita berdosa yang kita langgar adalah Allah. Bahasa kitanya, kita ngelunjaknya sama-sama Allah. Mau dosa katanya dosa kecil, mau dosa besar, tetap saja Allah yang kita lawan, dalam tanda kutip, Allah yang kita langgar, Allah yang kita kurang ajar kepadanya. Nah, namanya kurang ajar kepada Allah itu kan gak bisa dianggap sesuatu yang kecil, semuanya gede, besar. Masa iya ada orang kurang ajar kepada Allah kemudian dianggap oh biasa saja, ini kecil, ini perkara enteng. Na'udzubillah, pemahaman yang salah. Khususnya kita-kita yang sebagai seorang murid yang pengen keridhaan Allah dan menjadikan keridhaan Allah adalah puncak daripada cita-cita kita, hendaknya memandang dosa itu semuanya besar. Supaya kita tidak mengentengkannya, supaya kita tidak meremehkannya, dan supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa apapun itu tanpa terkecuali.
Karena tetap saja dosa sama dengan kurang ajar kepada Allah. Dan kurang ajar kepada Allah tidak bisa dianggap kecil, tidak bisa dianggap enteng. Kalau ada pertanyaan, terus Ustadz itu dibagi-bagi jadi dua, itu apa dong tujuannya? Apa dong hikmahnya? Ya ada. Kalau dosa kecil, pelakunya tidak dihukumi fasik. Gitu. Kalau ada di antara hamba-hamba Allah yang melakukan dosa dan tergolong ke dalam dosa kecil, maka tidak dihukumi fasik. Kecuali kalau dia ngotot, ngeyel, terus-menerus istiqomah melakukan dosa kecil itu, baru sama dengan fasik. Emang apa Ustadz resiko konsekuensi kalau seandainya seseorang kok dicap sebagai fasik? Banyak resikonya dan kerugiannya banyak sekali. Dalam bab syahadah menjadi saksi juga dipertanyakan, bahkan lebih dari itu nanti. Bahkan menjadi saksi dalam pernikahan dipertanyakan, saksi dalam muamalah dipertanyakan. Artinya tidak diperkenankan nanti. Termasuk dipertanyakan saat menjadi wali nikah dan seterusnya. Apalagi menjadi wali nikah yang hakim itu, Masya Allah, lebih-lebih lagi. Fasik itu banyak kerugiannya. Riwayatnya juga tidak diterima dan begitu seterusnya. Jadi kalau cerita tentang apa sudah nggak dianggap. Kalau pelaku dosa besar, nah ini pelaku dosa besar itu fasik. Gitu. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan dosa atau kemaksiatan. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki kaidah yang sangat jelas berkaitan dengan pelaku dosa. Jadi ada pembahasan nanti dalam fikih juga iya, dalam usul juga dibahas. Kalau ada seorang hamba melakukan dosa kecil, apakah dia menjadi kafir? Jawabannya tidak. Ini hampir disepakati oleh semuanya. Kecuali lazim daripada atau konsekuensi daripada mazhab Khawarij. Yang mana setiap dosa, konsekuensi mazhab Khawarij itu setiap dosa bisa mengeluarkan dari keimanan. Tapi hampir sepakat semua golongan bahwa dosa kecil tidak membuat pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Kalau dosa besar gimana? Nah, sebagian kelompok mengatakan bahwa dosa besar itu pelakunya keluar dari Islam. Di antara dosa besar apa? Berzina, naudzubillah, itu dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Yang bisa mengeluarkan dari iman menurut pendapat sebagian kelompok, bukan mazhab, bukan, kelompok. Jadi di luar ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah itu akidahnya dua. Asy'ariyah, Maturidiyah. Fikihnya empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian bertasawuf. Tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu tetap menjadi mukmin muslim, tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari iman. Dan itu yang kita terapkan dan kita praktekkan. Jadi kalau ada orang naudzubillah dia muslim tapi berzina, sebagian kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kafir nih, sudah bukan muslim lagi, harus syahadat ulang itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, dia memang pelaku dosa besar, dia memang fasik, tapi dia tetap masih dalam
keislamannya, masih dalam keimanannya. Jadi seperti itu. Ini juga diantara faidah atau hikmah di balik pengelompokan dosa menjadi dua, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Sekali lagi, bukan untuk dientengkan, bukan untuk dientengkan, untuk diremehkan. Wallah, sepakat semua ulama bahwa dosa sekecil apapun cukup untuk menjadi sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Sekecil apapun. Jadi nggak bisa dientengkan. Kembali lagi ke poin pertama tadi itu. Jangan pernah meremehkan namanya dosa, walaupun katanya itu dosa-dosa kecil. Baik, kemudian juga masih berkaitan dengan hikmah atau faidah di balik mengelompokkan dosa-dosa tadi itu, jadi besar dan kecil. Yang ketiga, kalau dosa besar itu adalah dosa-dosa yang tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau ini dosa besar, ada orang mencuri, ada orang berzina, naudzubillah, ada orang mabuk-mabukan, ada orang bunuh orang lain tanpa dasar yang jelas. Nah, ini yang seperti ini nggak akan diampuni dosanya kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau dosa-dosa kecil, bapak ibu, bapak-bapak biasanya lagi di jalan tiba-tiba melihat aurat orang lain, tapi nggak terus-menerus, nggak ngotot, nggak ngeyel terus-terus dilihat. Akhirnya melakukan kemaksiatan. Iya, kemaksiatan, memandang yang haram dengan sengaja itu kemaksiatan. Kalau dengan tidak sengaja, memang matanya ke situ dengan tidak sengaja, kemudian dipalingkan langsung, selesai, tidak. Atau lagi nonton di gadgetnya, kemudian melihat sesuatu yang haram, lewat begitu, dipalingkan atau ini di scroll, aman, nggak masalah. Tapi kalau sudah datang itu video, itu gambar, kemudian dipelototin begini, jangan ngomong nggak sengaja lagi, dapat dosa itu. Cuman kategorinya dosa kecil tadi itu. Terus apa kaitannya? Ini nomor 3 ini. Dosa besar wajib tobat kalau pengen diampuni. Tapi dosa kecil saat kita melakukan amal ibadah, sholat, wudhu, kemudian ngaji seperti sekarang ini, kemudian baca Al-Quran, kemudian puasa, kemudian sedekah, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Jadi gitu. Makanya dalam riwayat banyak sekali wudhu itu kalau memenuhi syaratnya, diantaranya isbagh, betul-betul disempurnakan wudhunya, maka saat kita membasuh wajah, semua dosa-dosa yang berkaitan dengan wajah gugur. Itu maksudnya dosa kecil. Dari mata ada dosa, dosanya gugur. Dosa kecil seperti yang tadi itu. Jadi gitu, dosa besar tidak bisa diampuni kecuali taubat. Taubat ada syarat dan ketentuannya. Tapi dosa-dosa kecil bisa diampuni oleh Allah dengan amal, dengan kita melakukan amal baik, termasuk dengan memperbanyak sholawat dan istighfar itu. Dan ada hal yang kami pernah cari-cari. Oke, amal baik itu kan tidak bisa, amal baik itu kan tidak bisa menghapus dosa besar. Salat kita tidak bisa menghapus dosa, naudzubillah, minum-minuman keras, dosa zina, dosa membunuh, itu nggak bisa. Puasa kita juga nggak bisa menghapus itu semua. Harus dengan taubat yang sungguh-sungguh. Tapi kalau seandainya ada seorang mukmin, dia gemar ibadah terus, melakukan sunnahnya juga banyak sekali, sholawatnya Masya Allah sehari semalam begitu banyak dan istiqomah. Kan yang namanya amal-amal baik ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Pertanyaannya, kalau dosa kecilnya sudah habis, tapi amal baiknya terus menerus, apakah dosa besarnya akan terhapus dengan amalan-amalan, amal ibadah apapun itu? Dalam keadaan ini, dalam keadaan dia sudah habis dosa kecilnya, maka jawabannya Imam Nawawi dan imam-imam yang lain mengatakan terhapus
secara otomatis, kalau ya kesimpulannya terhapus secara otomatis tidak, tapi terkikis iya. Jadi hebatnya amal ibadah di situ. Terkikis sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita istiqomah, contohnya istiqomah ngaji, istiqomah sholawat, istiqomah baca Quran, istiqomah sedekah, begitu seterusnya. Ini kan amal baik, amal soleh semuanya. Amal soleh itu menghapus dosa-dosa kecil. Nah, pertanyaannya, kalau dia nggak punya dosa kecil gimana? Apakah bisa menghapus dosa besar? Maka jawabannya bisa mengikis dosa-dosa besar. Maka dari itu kita itu manusia, dan manusia itu sifat utamanya adalah lemah. Makanya kata orang tempatnya salah dan lupa. Di saat kita terjerumus ke dalam dosa, jangan pernah ada namanya putus asa. Tapi teruslah untuk membenahi diri, bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah. Dua-duanya ambil, tobat iya, amal ibadah juga iya. Ya Masya Allah. Jika tobatnya diterima dari dosa tersebut, dosanya akan dihapus sama Allah. Yaumul Qiyamah kita nggak akan melihat lagi catatan itu. Tapi jika taubatnya kok ternyata belum terhapus, tapi kita masih memiliki amal soleh yang begitu banyak dan diterima oleh Allah, maka dosa besar juga terkikis sedikit demi sedikit. Maka ambil dua-duanya. Taubat iya, memperbanyak amal soleh juga iya. Dan ini adalah yang dilakukan atau dianjurkan oleh para guru-guru kita. Ya, seperti itu. Baik, jadi seperti itu. Adanya pembagian besar kecil, awas, bukan untuk dientengkan, diremehkan. Gak ada dosa yang boleh diremehkan. Setetes ada dosa kecil itu sudah cukup untuk menghantarkan ke neraka jahanam. Kalau dosa tersebut masih kita bawa dan tidak Allah ampuni, maka jangan dientengkan. Urusan dengan dosa dan kemaksiatan apapun itu. Nah terus hikmahnya apa dong? Kenapa dibagi-bagi tadi? Sudah kita sebutkan. Yang pertama, kalau dosa kecil ketika dilakukan tidak fasik. Tapi kalau dosa besar, maka akan menjadi, pelakunya akan menjadi fasik. Ya, kemudian dosa besar di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ada yang menghukumi pelakunya keluar dari Islam. Walaupun dalam manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak, tetap menjadi seorang muslim seperti pada umumnya. Kemudian yang namanya dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Tapi yang namanya dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah dengan yang namanya amal soleh. Nah, secara otomatis. Baik. Walaupun wajib taubat itu adalah hal yang pasti. Maksudnya taubat itu tetap wajib, nggak bisa dianggap kalau gitu Ustaz, udahlah nggak usah taubat, nah namanya juga dosa kecil, sudah nanti juga terhapus oleh amalan-amalan soleh. Enggak begitu, tetap taubat hukumnya wajib, dosa apapun taubat hukumnya wajib. Baik, kita masuk kepada pembahasan faslun fi ma'asil qalb, fasal menerangkan tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati kita. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu anak-anakku semuanya, tolong perhatikan bahwa maksiat itu bukan hanya dilakukan oleh anggota tubuh kita, tapi kemaksiatan juga dilakukan oleh hati kita. Kebanyakan di antara hamba-hamba Allah perhatian terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kemudian menghindarinya, tapi kurang perhatian terhadap kemaksiatan hati sehingga kurang dihindari. Nah, makanya apa saja sih kemaksiatan-kemaksiatan hati itu banyak sekali. Ini akan disebutkan di antaranya. Ya, di antaranya. Kita baca. Wa min ma'asil qalbi, dan di antara. Jadi enggak semua yang kemaksiatan hati disebutkan di sini, tidak, di antara atau sebagian daripada
min tab'idiyah, ini sebagian daripada kemaksiatan hati. Ar-riya'u bi'amalil bir adalah riya saat melakukan amalan-amalan baik. Apa itu riya? Wa huwa al-'amalu li ajlin nas, yaitu beramal untuk manusia atau beramal untuk selain Allah. Wa yuhbitu thawabaha, dan riya itu menggugurkan pahala dari amalan-amalan baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik. Riya ini lawan daripada ikhlas. Kalau ikhlas beramal hanya untuk Allah, kalau riya beramal untuk selain Allah. Apapun amalannya. Ada sebagian mengatakan, oh sholawat dikecualikan Ustadz. Sholawat itu walaupun katanya riya, walaupun begini begitu tetap diterima sama Allah. Kita berharap seperti itu. Tapi dalil-dalil yang kuat menunjukkan tidak seperti itu. Maka dalam sholawat juga pendapat yang kuat mengatakan tetap diminta namanya ikhlas itu. Artinya ikhlas itu syarat mutlak sudah dalam setiap amal. Walaupun kita berharap betul semoga sholawat adalah pengecualian. Tapi bukan berarti kita sembarangan. Sudahlah kalau begitu sholawat walaupun riya, enggak begitu. Enggak. Jadi sekali lagi, ada pendapat yang mengatakan semua amal harus ikhlas. Artinya haram, tidak boleh riya. Kalau sudah riya enggak akan diterima sama Allah. Kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kami katakan, dan ini kami berkata, yang akan kami katakan ini bukan dari pribadi, tapi hasil diskusi dengan para guru-guru mulia. Kami berharap bahwa sholawat itu seperti yang tadi disampaikan. Walaupun riya, walaupun apa diterima. Semoga seperti itu. Tapi pendapat yang kuat justru malah sholawat pun juga harus dengan keikhlasan kalau pengen diterima sama Allah. Jadi kita sudahlah, tidak usah berdebat urusan itu. Yang penting begini, sikap kita saat kita beramal, mari kita tuntut diri kita untuk ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Dalam amal apapun tanpa terkecuali. Nah, sholawat, mari kita perbanyak sholawat, dan kita juga tetap ikhlas untuk Allah. Tapi kok Masya Allah kebetulan misalkan memang penyakitnya banyak, diantaranya ada riya, dan semoga Allah terima, gitu aja sudah. Ini jangan sampai ini jadi patokan, ya, pendapat tadi jadi patokan sehingga kita tidak membenahi amal kita, enggak begitu. Dan yang dikhawatirkan orang terbiasa riya dalam beribadah, maka dalam ibadah yang lain juga, ibadah tertentu maksudnya, orang terbiasa riya dalam ibadah tertentu, maka yang dikhawatirkan saat dia ibadah yang lain juga tetap riya. Ini juga hal yang negatifnya. Baik, kembali ke riya. Riya itu beramal untuk selain Allah. Salat bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Puasa bukan karena Allah. Hadir majlis ilmu bukan karena Allah. Sedekah bukan karena Allah. Terus karena apa dong? Salat pengen dilihat sama tetangga sebagai ahli salat. Salat supaya tidak kena hukuman oleh muraqibnya. Sedekah supaya dianggap orang dermawan. Hadir majelis ilmu supaya dianggap sebagai orang yang rajin dan calon ulama. Masya Allah. Membantu orang lain itu juga amal ibadah. Supaya mendapatkan ucapan terima kasih, apresiasi, bisa selfie, foto-foto misalkan. Itu semuanya itu bukan ikhlas, itu riya, itu semuanya itu. Karena beramal bukan untuk atau karena Allah.
Tapi juga ada catatan. Ingat, kebalikan riya adalah ikhlas. Ikhlas itu ada 3 tingkatannya. Ikhlas itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, orang beramal karena perintah Allah. Cuman dia dalam beramal itu ada harapan. Harapannya apa? Harapannya dihindarkan dari mara bahaya. Contoh, ada orang sedekah. Dia sedekah karena Allah yang perintahkan, karena bagian Nabi yang perintahkan. Tapi harapan dalam hatinya, semoga dia dihindarkan dari mara bahaya. Nah, yang pertanyaannya, yang seperti ini ikhlas atau tidak? Ikhlas, tapi derajat paling rendah. Jadi ibu jangan khawatir, Ustadz, kan memang ada keutamaan Ustadz dalam beramal itu, atau disebut dengan fadailul a'mal. Contoh, sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak musibah. Sedekah taqi maitatus su. Namanya sedekah itu bisa mencegah daripada mati dalam keadaan yang buruk. Ini orang ahli sedekah ini. Ini kan juga ada faidahnya. Terus kalau kita beramal, pengen faidah-faidah tadi itu, apakah otomatis menjadi riya? Jawabannya tidak. Yang penting kita beramal, yang memerintahkan adalah Allah. Harapan tadi itu tetap sah ada di hati. Cuman levelnya, level paling rendah. Itu pengen di... Ya. Atau beramal yang kedua, dia beramal. Amalannya bukan ingin dihindarkan dari mara bahaya tadi itu, supaya mendapatkan faidah-faidah amal yang tadi disebutkan itu. Kalau sholat duha dilancarkan rezekinya, baca surat Waqiah dilancarkan rezekinya. Kalau baca surat Al-Mulk sebelum tidur nanti dimudahkan. Kalau seandainya kita meninggal, maka di alam kubur nanti akan diringankan siksanya, akan dibebaskan, dan seterusnya. Jadi pengen ada amalan-amalan, pengen mendapatkan fadail, keutamaan-keutamaan amal. Yang kedua, ini juga tetap bagian daripada orang-orang yang ikhlas kalau melakukan amal karena atas sesuai perintah Allah, sambil diiringi dengan harapan tadi itu. Nah, yang pertama yang paling hebat adalah sudahlah, dalam beramal itu yang dilihat adalah perintah Allahnya. Karena Allah yang memerintahkan, Allah yang minta, Allah yang nyuruh bahasa kitanya, maka kita melakukan amalan tersebut. Sebagai seorang hamba, kewajibannya adalah nurut perintah Allah. Selesai, sudah. Ini yang ikhlas nomor 1 yang hebat. Ini yang paling hebat. Bahkan dalam berdoa pun, orang-orang seperti ini, yang makomnya tinggi ini, dalam hal berdoa pun juga Masya Allah, yang dilihat itu bukan ijabah jawaban atau ijabah doa dari Allahnya, bukan. Yang dilihat itu adalah doa karena diperintah oleh Allah. Ini orang yang makomnya luar biasa itu begitu. Jadi dalam berdoa, kenapa berdoa? Kalau model kita kan, kenapa kamu berdoa? Karena pengen ganti mobil baru. Oh gitu ya? Iya, makanya berdoa kepada Allah. Masya Allah. Berarti kan yang diharapkan adalah ijabah doanya. Kenapa berdoa? Supaya Allah jaga dari mara bahaya, diberikan kesehatan, anaknya dijadikan anak-anak yang soleh. Oh gitu ya? Iya, berarti yang diharapkan ijabah. Makom kita masih makom biasa. Orang-orang yang luar biasa, yang tulus, ikhlas betul-betul, yang levelnya nomor 1, kalau ditanya kenapa kamu berdoa? Karena Allah yang perintahkan, selesai. Kenapa berdoa? Karena Allah yang perintahkan. Oh gitu ya? Iya, karena Allah yang perintahkan. Karena Allah yang perintahkan, maka saya lakukan, selesai. Sudah. Ijabah doanya bagaimana? Nah, itu kan urusan Allah, bukan urusan saya, selesai. Allah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk makom yang pertama ini. Beliau itu saat ditanya tentang doa, jawaban beliau itu maknanya begini, saya tidak memikirkan ijabah dari Allah. Jawaban dari Allah, pengkabulan doa dari Allah. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berdoa, benar dalam berdoa, gitu aja. Benar dalam berdoa, bahasa kitanya gitu.
Karena sudah dalam doa itu kalau sudah benar doanya, syaratnya terpenuhi semuanya sudah. Ijabah kan sudah janji Allah. Allah tidak akan meleset. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kenapa kita harus memikirkan ijabahnya? Pikirkan bagaimana caranya doanya bisa memenuhi syarat. Itu saja sudah simpel. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi riya ini adalah maksiat hati. Kalau maksiat ada dosanya dong, ada dosanya dong. Bukan hanya ada dosanya, tapi yang lebih mengerikan, yang memprihatinkan adalah dan menakutkan sekali amalan kita tidak diterima oleh Allah. Salat capek tapi karena ada riya, maka Allah tidak menerima salat kita. Puasa capek tapi karena ada riya, puasa kita tidak diterima oleh Allah. Amal ibadah apapun, sedekah dan yang lainnya, karena sudah capek-capek, sudah mengeluarkan hartanya, tapi tidak diterima oleh Allah. Tapi paling tidak, ini tolong catatan, jadikan sebagai catatan. Seorang hamba jika dia beramal, contoh sedekah deh biar gampang dipahami. Saat dia bersedekah, syarat untuk diterima sedekahnya dan mendapatkan pahala dan sebagai pangkat nanti yaumul qiyamah di hadapan Allah, harus ada keikhlasan saat menunaikan sedekah tersebut. Baik, pertanyaannya, kalau belum ikhlas atau tidak ikhlas bagaimana? Apakah sedekahnya sia-sia? Jawabannya enggak. Sedekahnya tidak sia-sia. Sedekahnya enggak sia-sia. Salat, supaya lebih jelas lagi. Salat itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ada seorang hamba salat, tapi saat dia salat dia belum ikhlas atau ada riya dalam hatinya, sehingga Allah tidak terima salatnya. Apakah salatnya sia-sia? Dari segala sisi begitu mutlak? Jawabannya tidak. Salatnya walaupun belum ikhlas atau tidak diiringi dengan keikhlasan, karena ada riya dalamnya, maka paling tidak salat tersebut sudah menggugurkan kewajiban kita dalam menunaikan salat atau menggugurkan dosa kita dalam meninggalkan salat. Jadi kita tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang meninggalkan salat dan dapat dosa. Jadi ketika salat kita salat 5 waktu, maka salat itu sama dengan menjalankan kewajiban, berarti gugur dosa. Walaupun diterima tidak diterimanya itu tergantung keikhlasan kita. Ada ikhlas diterima, nggak ada ikhlas nggak diterima. Berarti ada dong faidah atau sisi positifnya, ada dong sisi baiknya. Kalau kita tetap sholat walaupun masih dalam keadaan riya, iya, nggak 100% sia-sia. Awas, hati-hati ini. Jangan sampai ngedengar kajian ini, waduh kalau riya percuma dong, kan pahalanya nggak ada. Kan pahalanya gugur, kan pahalanya hangus, kan amalnya nggak diterima sama Allah. Kalau gitu sudahlah, nggak usah beramal sama sekali, lah malah rugi dosa kita. Sholat kan wajib, jangan karena alasan takut riya kemudian nggak sholat, itu ruginya double itu. Sudah dia nggak dapat pahala, otomatis karena dia nggak beramal, dia dapat dosa pula. Naudzubillah. Tapi yang sholat minimal gugur dosanya. Dia tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat sehingga dapat dosa, selesai. Makanya nggak ada amalan sia-sia. Tapi kalau pengen diterima sama Allah, maka ikhlaslah karena Allah, maka akan diterima sama Allah. Jadi begitu. Makanya beda, dari dulu para ulama membedakan antara syarat sah dengan syarat qabul. Syarat sah artinya syarat benernya ibadah. Benar dalam hal apa? Tata caranya. Syarat qabul, syarat diterimanya ibadah untuk mendapatkan pahala dan derajat di hadapan Allah. Kalau syarat sah sudah diatur dalam kitab fikih itu. Salat, bagaimana caranya salat yang benar, dalam kitab fikih detail sudah. Rukunnya, syarat wajibnya ini seterusnya. Hal-hal yang bisa membatalkannya hindari, sudah selesai. Sah salatnya.
Tapi diterima atau tidak diterimanya itu tergantung hati kita. Apakah ikhlas karena Allah atau tidak. Tapi jangan pernah meninggalkan ibadah karena alasan takut riya atau alasan belum bisa ikhlas. Yang seperti ini ruginya double. Satu, kalau ibadah itu wajib, dia dapat dosa meninggalkan ibadah tersebut. Kedua, sebetulnya orang riya itu ya dia itu. Ingat, apa sih riya itu? Beramal bukan karena Allah. Beramal itu kan bisa melakukan, bisa meninggalkan, namanya beramal. Berarti kalau ada orang meninggalkan ibadah bukan karena Allah, juga adalah riya. Kalau ada orang meninggalkan sholat bukan karena Allah, karena takut riya kan bukan karena Allah, berarti dia sedang dalam keadaan riya. Selesai. Terus kalau gitu gimana dong Ustadz? Kalau begitu gini, sudahlah kita beramal saja sambil berusaha sekuat tenaga untuk ikhlas karena Allah, memerangi riya yang ada di dalam diri kita. Udah gitu aja, selesai. Jangan ada meninggalkan ibadah, jangan ada putus asa, pesimis dalam beribadah dan seterusnya. Enggak. Salat lakukan, sedekah lakukan, puasa lakukan, semuanya lakukan sambil membiasakan diri untuk ikhlas karena Allah. Gitu aja. Itu yang benar itu. Itu yang benar. Ya. Baik. Kal ujbi bi ta'atillah. Tadi kan dikatakan riya itu menggugurkan pahala. Ada selain riya juga maksiat hati yang lainnya, yaitu ujub. Yaitu ujub. Ujub itu sama, namanya ujub itu menggugurkan pahala. Ya Rabb, ujub itu menggugurkan pahala. Apa itu ujub? Ujub itu menyaksikan ibadah seakan-akan keluar dari dirinya sendiri. Artinya dia mampu beribadah itu karena dia sendiri. Bahasa lainnya membanggakan amal ibadahnya sendiri. Seakan-akan ibadah itu hasil kerja keras dia, hasil jerih payah dia sendiri. Dia lupa bahwa dia bisa ibadah itu karena karunia Allah, karena taufik dari Allah, karena kemudahan dari Allah. Nah, saat ada membanggakan ibadahnya sendiri, lupa bahwa ibadahnya itu bisa terwujud, bisa terlaksana, itu murni karena karunia Allah. Nah, saat itulah seseorang disebut dengan orang yang ujub. Kalau sudah ujub, angus pahalanya. Sedekah 10.000. Kalau kita yang sedekah, seakan-akan 10.000 itu seperti 1 miliar. Diomong-omongkan, dibangga-banggakan, ini ujub. Ini ujub yang seperti ini. Hati-hati, makanya Masya Allah, syaitan itu dalam menggoda manusia tidak ujug-ujug mengajak kepada kemaksiatan yang nyata, tidak. Tapi terkadang syaitan itu dalam menjerumuskan manusia, membiarkan manusia untuk beribadah, tapi hatinya bukan untuk Allah. Ibadah, sholat, puasa, tapi nggak ada ikhlas dalamnya, yaitu nggak diterima sama Allah. Ibadah, Masya Allah, sholat, puasa dan seterusnya, tapi ujub, membanggakan amalnya sendiri. Seakan-akan amal ibadahnya bisa dia lakukan karena dia sendiri, bukan karena Allah yang mempermudah, memberikan taufik, menganugerahkan ibadah tersebut kepada dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah ini riya dengan ujub ini, dua-duanya maksiat hati, penyakit hati, dua-duanya dosa. Dosa. Sudah gugur pahalanya, dosa pula. Innalillah. Nah, ini yang jarang ya, jarang kita perhatikan bahwa hati kita itu potensi maksiatnya besar sekali.
Kalau anggota tubuh kita artinya maksiat yang zahir, potensinya ada. Cuman kan kalau di hadapan manusia kan nggak mungkin. Pencuri saja kalau ketahuan sama yang punya rumah nggak jadi mencurinya itu. Tapi kalau maksiat hati ini, kita dalam perkumpulan yang banyak dihadiri orang-orang di situ pun juga tetap bisa maksiat. Karena hati nggak ada yang bisa ngelihat. Hanya Allah yang tahu urusan dengan hati dan maksiat hati. Ini kan Masya Allah ya. Makanya urusan dengan maksiat hati ini hendaknya lebih diperhatikan dari maksiat zahir. Dari maksiat yang itu dilakukan oleh anggota badan. Ini maksiat hati ini harus lebih diperhatikan betul. Pendidikan hati itu disebut dengan tarbiyah. Anak-anak santri itu dididik hatinya. Nah, pendidikannya disebut dengan tarbiyah. Untuk senantiasa ikhlas, jangan sampai sombong, jangan sampai ujub, jangan sampai dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Wasyakku fillah, ragu kepada Allah. Ini maksiat hati. Ini bukan hanya maksiat hati. Kalau ragunya Allah ada apa enggak ya, itu sih kekufuran. Ya maksiat, ya kufur juga gitu. Atau ragu Allah itu wajibul wujud atau tidak ya. Allah itu satu apa tiga ya, atau dua ya. Ragu, keluar dari Islam dia, kufur dia. Ini maksiat juga kekufuran gitu. Jadi maksiatnya besar sekali ini. Wal amnu min makrillah. Al-aman min makrillah. Aman itu merasa aman dari kemurkaan Allah. Dari siksanya Allah gitu ya. Ini kemaksiatan ini. Kan hatinya merasa aman dari kemurkaan Allah. Nah, namanya aman ini, yang jadi maksiat ini, itu maknanya adalah orang yang santai betul dalam bermaksiat. Dia pokoknya maksiat apapun maksiat yang dia lakukan, dia bersandar kepada kasih sayang Allah. Jadi dia maksiat. Kalau ditanya kenapa kamu maksiat begitu mudah, begitu luas kamu bermaksiat, begitu banyak macam kemaksiatan yang kamu lakukan, jawabannya ya gampang saja, saya nggak mungkin disiksa kok, kan Allah itu maha pengasih. Ya Masya Allah. Ini namanya aman, merasa aman dengan siksanya Allah. Jadi dia tidak sama sekali melirik adanya siksa, dia tidak sama sekali melirik adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lihat pokoknya Allah Maha Penyayang, berarti kalau begitu maksiat saja semaunya, bebas pokoknya, enggak bakal dapat siksa kok, nanti juga Allah sayang sama kita. Ini salah. Ini kemaksiatan hati. Makanya yang dianjurkan itu dua, ar-raja dengan khauf. Raja itu harapan, khauf itu takut kepada Allah. Raja ini kalau berlebihan dosisnya namanya aman. Khauf kalau berlebihan namanya yas atau qunut. Awas, hati-hati. Jadi yang boleh dan dianjurkan itu raja, berharap kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, karena Allah Maha Kasih Sayang, itu benar. Tapi jangan sampai berlebihan rojanya, sampai derajat aman, merasa nyaman, aman akan siksanya Allah. Sudahlah, kalaupun mati saya tidak akan kena siksa, di alam kubur juga nggak akan disiksa dan seterusnya. Kenapa? Allah Maha Kasih Sayang. Ini namanya aman, dosis yang berlebihan dalam berharap kepada Allah, dan itu kemaksiatan. Itu kemaksiatan, naudzubillah. Allah itu Maha Kasih Sayang betul, tapi Allah juga punya sifat namanya muntaqim. Muntaqim itu apa sih? Membalas perlakuan buruk dengan
siksa. Jadi tolong kalau melihat sifat-sifat Allah itu dengan kacamata yang luas gitu ya, jangan pakai kacamata kuda. Kacamata yang luas. Allah punya sifat kasih sayang itu benar. Kasih sayang Allah itu luas, itu benar. Tapi ingat, Allah juga punya sifat namanya intiqam, muntaqim. Siapa yang dosa maka dia akan disiksa. Itu juga ada sifat itu. Dan Allah punya sifat iradah, keinginan. Maka terserah Allah mau mengasihi kita atau mau bersikap adil. Nah makanya Allah itu cuma dua. Muamalahnya, interaksinya dengan kita dua. Satu al-adl, dua al-fadl. Al-adl itu gimana? Di saat seorang hamba bermaksiat, maka keadilan Allah akan menyiksa dia. Al-fadl itu gimana? Di saat seorang hamba bermaksiat, maka dengan keutamaan Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, Allah akan mengampuni dia. Tapi apakah itu pasti? Enggak ada yang pasti. Oleh karenanya jangan coba-coba untuk maksiat apapun itu alasannya. Mau alasannya Allah Maha Pengasih? Enggak. Tapi gini, lihat, orang yang roja dengan orang yang aman ini beda. Kalau aman itu apa? Dia bersandarkan kepada kasih sayang Allah untuk bebas bermaksiat. Kalau yang roja enggak begitu. Dia berharap akan ada pahala Allah, surganya Allah, kasih sayang Allah. Yang membuat dia beramal baik, itu roja, bedanya. Sama-sama harapan sebetulnya, cuman yang satu sesuai dengan dosisnya, yang kedua overdosis. Aman itu overdosis. Sekali lagi nih, kita punya harapan. Kenapa? Allah Maha Kasih Sayang, pengasih, Masya Allah. Bahkan di dunia ini hanya ada satu kasih sayang Allah, yang 99 nanti di surganya Allah. Yang satu Allah bagi kepada semuanya, muslim, non-muslim, manusia, binatang, Allah beri kasih sayang itu. Sehingga ada binatang, walaupun katanya singa, walaupun katanya harimau, tapi kepada anaknya tetap dia sayang. Itu kasih sayang Allah, itu baru satu. Nanti yang 99 di akhirat nanti, di surganya Allah. Itu benar, Allah itu Maha Penyayang, betul. Allah Maha Pengampun, betul. Tapi yang benar sikap kita, di saat kita tahu Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, itu benar. Sikap kita bagaimana? Sikap kita menjadikan sifat Allah ini sebagai motivasi kita untuk banyak beramal, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi banyak beramal. Karena kita tahu bahwa kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Awas, hati-hati. Bahasa lainnya kalau pengen disayang sama Allah, maka jadilah orang baik. Kalau pengen disayang sama Allah, jadilah orang penyayang. Jadi dalam hadis-hadis begitu. Begitu, ya. Tapi kalau orang yang aman ini, yang salah ini, dia melihat Allah Maha Penyayang, dia melihat Allah Maha Pengasih, kalau gitu sudahlah maksiat saja. Ntar juga disayang sama Allah. Nah ini salah. Ini salah. Nah jadi sekali lagi yang benar adalah roja. Roja itu harapan itu ada. Yang memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Allah dengan memperbanyak amal. Itu benar, satu. Roja itu ada di saat kita berbuat maksiat, sudah selesai maksiatnya, maka timbulkan roja. Allah Maha Pengampun, bukan sebelum maksiat. Salah itu. Kalau sebelum maksiat yang dipasang adalah khauf. Jadi saat na'udzubillah ada kecenderungan hati untuk melakukan kemaksiatan, maka yang dipasang adalah khauf. Harus yang dihadirkan khauf, takut kepada Allah. Ini yang dihadirkan, takut ya Allah. Terbesit dalam hati kita, dalam pikiran kita pengen melakukan A, B, C, kemaksiatan. Maka yang dihadirkan khauf, takut kepada Allah, khawatir saat maksiat, ternyata itu adalah akhir pungkasan hidup kita. Akhirnya jadi su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka khauf ini akan mencegah kita dari kemaksiatan. Gitu. Nah, saat kita malas-malesan, yang dihadirkan adalah roja, harapan. Ingat, Allah berjanji bagi yang beramal soleh akan diberikan surga, diberikan pahala, diberikan kemudahan, diberikan kasih sayang, diberikan keberkahan, dan seterusnya. Sehingga kita
semakin semangat dalam melakukan amal ibadah. Atau di saat selesai melakukan kemaksiatan, timbul namanya roja. Kan sudah maksiatnya. Roja, harapan. Allah Maha Pengasih, Maha Penerima taubat. Maka memotivasi kita untuk beramal baik, namanya taubat. Gitu dong. Jadi hati-hati ya. Khauf dan roja itu kewajiban. Tapi al-aman wal qunut itu keharaman. Haram, enggak boleh. Wal qunutu min rahmatillah, ini baru dibahas ini. Putus asa dari kasih sayang Allah juga enggak boleh. Haram, itu maksiat hati. Gimana sih orang putus asa itu? Nah, kebalikan orang yang tadi, aman. Orang putus asa tuh gini. Saya mah pasti disiksa sama Allah. Dia masih hidup, sudah ngomong nanti kalau saya mati, saya mah pasti disiksa sama Allah. Ini salah besar. Itu sudah maksiat dia begitu itu. Na'udzubillah. Dia maksiat. Kalau yang tadi, saya mati, saya kemana, nggak bakal disiksa baik di alam kubur maupun di akhir, nggak bakal. Kalau yang ini, kalau saya mati pasti disiksa sama Allah. Dia putus asa. Nggak boleh. Takut itu harus, tapi putus asa haram, nggak boleh. Kenapa? Allah Maha Pengasih kok. Dan yang menentukan juga Allah kok, kenapa kita ikut-ikut menentukan? Aneh sekali. Jadi ya, sekali lagi, ar-raja dengan khauf. Raja itu harapan, khauf itu adalah rasa takut. Itu adalah dua hal yang wajib kita miliki dan kita tanamkan dalam hati kita. Tapi al-amnu wal qunut, aman itu berlebihan dalam berharap, qunut itu berlebihan dalam ketakutan, yaitu putus asa maksudnya. Itu dua hal yang tidak diperbolehkan atau haram untuk ada di dalam hati kita. Terus gimana dong Ustadz? Kita kan satu sisi tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sisi yang lain, Allah juga siksaannya begitu pedih. Allah juga muntaqim, Allah juga Maha berkehendak. Terus bagaimana dong sikap kita supaya kita mendapat kasih sayang Allah? Itu yang benar. Jadi yang harus kita lakukan, bagaimana memancing kasih sayang Allah. Ini yang harus kita lakukan. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bagaimana caranya kita memancing, mengundang kasih sayang Allah, supaya kita saat kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan rinci pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab.